Nah, di sini kakak akan memberikan langkah-langkah dari gempa bumi. Langkah-langkah berada di rumah saat gempa bumi dan berada di jalanan saat gempa bumi. Kemudian cara mengatasinya gitu kan. Nah, sebelum itu alangkah baiknya kita berdoa dulu ya adik-adik. Nah, berdoa menurut ajaran agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ya Allah, pada hari ini kami akan melaksanakan layanan konseling WOMPO dengan topik gempa bumi. Ya Allah, semoga dengan apa yang kami lakukan ini bisa menjadi lancar untuk kami ke depannya. Ya Allah, lancarkanlah kami dalam melakukan kegiatan ini ya Allah, dan permudahkanlah segala usaha kami. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah, di sini kakak akan memperkenalkan diri kakak terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Dita Mutia Febra, dari Universitas Negeri Medan. Nah, di sini kakak akan membuat tugas untuk mata kuliah konseling traumatik dari Bunda Ramulyani. Nah, untuk itu kakak di sini akan memberikan tips atau cara mengatasi sebelum terjadinya gempa bumi. Nah, ada yang tahu nggak apa maksud dari gempa bumi itu? Jadi, gempa bumi itu adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat dari pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasanya disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi. Nah, berikut ini kakak akan memberikan langkah-langkah sebelum terjadinya gempa bumi. Nah, yang pertama itu persiapan sudah menyiapkan perlengkapan darurat seperti satu tas isinya itu kayak tempat-tempat yang mudah terjangkau gitu. Yang kedua itu perlengkapan darurat yang dimaksud itu misalnya makanan cadangan, kotak P3K, baru sama alat pemadam api ringan. Lalu yang ketiga itu pelajari cara mematikan gas dan listrik dan air. Yang keempat itu jangan meletakkan benda-benda berat di atas rak dan lemari atau tempat lain yang mudah terjangkau. Lalu yang selanjutnya adalah perhatikan area sekitar tempat yang sering didatangi, mulai dari letak pintu darurat, pintu masuk. Baru yang selanjutnya itu ada catat nomor telepon pemadam nomor telepon darurat yang bisa dihubungin. Baru saat itu pelajari penggunaan kotak P3K. Baru saat itu persiapkan rumah tinggal dengan menempel lemari, rak maupun kabinet atau dinding atau paku. Baru simpan bahan yang mudah terbakar di wadah tahan pecah. Nah, itu tadi tuh langkah-langkah sebelum terjadinya gempa. Nah, sekarang itu kakak akan memberikan tips supaya menyelamatkan gempa bumi pada saat di dalam rumah. Nah, yang pertama itu saat guncangan pertama terjadi itu langsung upayakan keselamatan diri kalian dengan berlindung di bawah meja atau dengan menggunakan bantal. Nah, yang kedua itu jika saat gempa terjadi Anda sedang memasak atau langsung matikan kompor itu dan pergi cari tempat yang mudah terjangkau. Nah, yang ketiga itu lindungi kepala dengan helm atau bantal. Yang keempat, Anda juga bisa berdiri di belakang pintu. Nah, selanjutnya ada jika sudah terasa aman, keluar dari rumah secara perlahan-lahan. Nah, baru saja itu saat berjalan keluar rumah, jangan lepas perlindungan kepala. Berjalanlah pelan-pelan sambil memperhatikan pijakan untuk menghindari luka. Nah, selanjutnya itu setelah berhasil keluar dari rumah, berjalanlah menuju tempat yang terbuka atau seperti kayak lapangan gitu lah, supaya tidak terkena pohon atau pohon jatuh ya Kalira. Nah, itu tadi kan cara yang dilakukan di dalam rumah. Nah, sekarang cara yang dilakukan di luar rumah atau di jalanan gitu kan. Nah, yang pertama tuh tetap di sana ambil posisi melindungi wajah atau kepala. Selanjutnya itu merunduk dan lindungi kepala Anda. Lalu bergeraklah menjauh dari gedung-gedung. Cari tempat yang kosong gitu, seperti kayak tanah lapangan gitu kan. Baru hindari posisi dekat pintu keluar atau kayak gedung, bangunan, pohon, atau
miskin. Nah, baru jangan melakukan tindakan apapun, tunggulah sampai keadaan benar-benar aman dan tetap, karena setelah gempa terjadi biasanya tuh ada gempa susulan. Nah, supaya lebih jelasnya, kakak punya nih video buat kalian supaya kalian bisa menjadi paham gitu. Terdiri dari gunung-gunung sehingga membuat negara kita ini rawan akan bencana. Terdiri dari gunung-gunung vulkanik sehingga membuat negara kita ini rawan akan bencana gempa bumi. Seperti yang terjadi pada tahun 2006 di Jakarta, yaitu atau gempa, mengetahui cara menyelamatkan diri pada saat gempa terjadi dan cara bertahan diri setelah gempa terjadi atau pasca gempa. Mari kita mulai saat gempa belum terjadi. Pertama, perhatikan dan perbaiki konstruksi bangunan. Sandarkan lemari karet barang yang besar dan berat di bagian bawah, sedangkan barang mudah pecah dan mudah terbakar berada di tempat rendah dan tertutup. Persiapkan wadah khusus berisi barang-barang seperti kotak udara, senter, radio, lilin, dan bagai jalan. Selalu simpan nomor-nomor penting seperti BPBD, SAR, pengadaan bulan tempat tersebut dengan mencari tanda darurat dan pintu keluar. Lalu, apa yang akan kita lakukan bila gempa terjadi? Yang terpenting di saat gempa terjadi adalah tetap tenang dan yakin. Begitu adanya, apa tindakan yang kita lakukan akan menjadi kacau. Saat gempa terjadi, berlindunglah di bawah meja. Pastikan untuk menggenggam kaki meja. Jika tidak ada meja di dekat Anda, Tadi tuh ada acara dan langkah-langkah dari sebelum terjadi gempa dan sesudah terjadi gempa. Nah, sekianlah dari hasil dari layanan konseling kelompok kakak pada hari ini. Nah, sebelum kita menutupnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk menutupnya, berdoa saya kakak pimpin menurut ajaran agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Penyayang, hanya rahmat dan kasih sayang pula sehingga segala aktivitas kami dalam melakukan layanan konseling kelompok dengan keluarga ini berjalan dengan lancar, walaupun menguras waktu, tenaga, dan pikiran. Dan ya Allah, kami berkumpul di tempat ini memanjatkan puji dan syukur kepada-Mu sekaligus menutup kegiatan kami ini. Ya Allah, berkahilah segala aktivitas kami selama dalam mengikuti rangkaian layanan konseling kelompok ini, dan jadikanlah sebagai amal ibadah kami di sisi-Mu ya Allah. Untuk itu ya Allah, tetapkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami dan jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin.